Yang dimana di episode sebelumnya Xiaoyan berhasil bertahan dari serangan Han Tian dan dalam 10 pertukaran yang ia ajukan. Terlebih dengan kekuatan spasial yang ditampilkan oleh Xiaoyan membuat semua orang terkejut, begitu pula dengan Han Tian. Ia berkata bahwa Xiaoyan benar-benar memiliki kemampuan dan pelatihan yang sangat luar biasa. Mampu mengendalikan kekuatan spasial dengan kekuatan Do Huang sudah cukup untuk mengejutkan semua orang. Han Tian pun segera mengaku kalah dalam pertandingan yang baru saja mereka laksanakan. Oleh karena itu saat ini Xiaoyan dapat mewakili klan Han untuk berhadapan dengan Hong Chen. Setelah itu Han Tian pun segera menoleh ke arah Han Su dan Han Yue lalu berkata bahwa penglihatan mereka berdua benar-benar sangat bagus. Mendengar hal itu Han Chi pun segera berdiri kemudian menaklukkan tangan ke arah Xiaoyan. Dan berkata jika klan Han mampu bertahan dari bahaya kali ini maka mereka tidak akan pernah melupakan bantuan dari Xiaoyan. Melihat hal tersebut banyak anggota dari klan Han di belakang Han Chi juga berdiri serempak dengan wajah yang serius, dan memberikan hormat tangan mereka ke arah Xiaoyan. Sementara itu di sisi lain Han Sue dan Han Yue yang bersampingan segera bertukar pandangan sebelum akhirnya mundur selangkah dan sedikit membungkuk memberi hormat kepada Xiaoyan. Menyadari hal tersebut Xiaoyan merasa sangat tidak enak kepada mereka semua yang telah begitu sangat sopan kepadanya. Xiaoyan menghela napas dan berkata bahwa ia pasti melakukan yang terbaik untuk mereka. Senyum di wajah Han Chi menjadi lebih padat ketika ia mendengar kata-kata dari Xiaoyan. Han Chi kembali menaklukkan kedua tangannya kemudian berkata jika begitu permasalahannya maka ia akan berterima kasih kepada Xiaoyan. Han Chi lanjut berkata jika ada sesuatu yang diperlukan Xiaoyan maka ia dapat berbicara kepadanya. Menyadari hal tersebut Xiaoyan pun merenung sejenak sebelum akhirnya berbicara bahwa ia membutuhkan beberapa bahan obat. Luka-luka di dalam tubuhnya belum benar-benar pulih, dan ia membutuhkan beberapa bahan obat agar dapat mencapai kondisi puncaknya sebelum waktu 3 hari tersebut tiba. Han Chi seketika terkejut mengetahui bahwa Xiaoyan masih dalam kondisi terluka saat ini. Pendapat mereka tentang Xiaoyan sekali lagi diangkat secara signifikan. Ia dapat dengan mudah menghindari serangan Han Tian dalam kondisi yang sedang terluka. Tampaknya kali ini mereka benar-benar bertemu dengan seseorang yang memiliki kekuatan luar biasa. Han Chi mengelola nafas kemudian berkata bahwa hal tersebut tidak akan menjadi masalah bagi mereka. Han Chi segera memperkenalkan seorang pria tua yang merupakan alkemis dari klan Han miliknya. Pria tersebut bernama Zukan dan merupakan seorang alkemis yang berada di tingkat 5. Mendengar hal itu, Xiaoyan ternyata sudah melihat orang tua ini ketika ia memasuki ruangan sebelumnya. Xiaoyan dapat samar-samar merasakan aura si pria yang memiliki sifat cukup angkuh. Xiaoyan menyadari bahwa kebanyakan alkemis di dataran tengah pasti akan memiliki sifat seperti itu. Sebagian besar alkemis tingkat tinggi di dataran tengah bertindak dengan cara yang sama seperti itu. Selain itu status seorang alkemis juga memberikan mereka kualifikasi yang cukup besar untuk melakukannya. Sementara itu di sisi lain Sugan pun membuka matanya kemudian melirik ke arah Xiaoyan. Dan memintanya untuk segera mendekat juga. Zugan berkata bahwa ia akan melihat permasalahan apa yang ada di dalam tubuh Xiaoyan. Ekspresi aneh tanpa sadar melintas di wajah Xiaoyan setelah mendengar perkataan tersebut. Secara alami Xiaoyan jelas menyadari bahwa levelnya saat ini sangat jauh dengan ia. Xiaoyan tahu dia masih bocah epik namun terlihat sombong. Xiaoyan hanya bisa tersenyum kemudian perlahan berjalan mendekati juga. Setelah sampai juga bahkan tidak berdiri dan hanya duduk di kursi melirik ke arah Xiaoyan. Tangannya yang keriput segera diletakkan di atas tangan Xiaoyan dan kekuatan spiritual segera ditransmisikan ke tubuh Xiaoyan. Baru saja kekuatan spiritual juga memasuki tubuh Xiaoyan ekspresinya pun seketika berubah. Sebuah kepala binatang tak terlihat yang terbentuk dari api muncul di dalam tubuh Xiao yang kemudian meraung keras ke arah kekuatan spiritual milik Sugan. Mata Zugan yang terpejam pun seketika melotot melirik ke arah Xiaoyan kemudian segera melepaskan tangannya dari Xiaoyan. Bahkan kursi yang ia duduk di pohon hancur kemudian ia pun mundur beberapa langkah. Zugan secara alami bisa merasakan binatang yang muncul di tubuh Xiaoyan tadi berbentuk dari api yang sangat menakutkan. Hal yang lebih menyeramkan ialah ketika Zugan merasakan bahwa api tersebut menyembunyikan kekuatan spiritual yang sangat besar. Bahkan jika dibandingkan dengan miliknya kekuatan tersebut dapat dikatakan 100 kali lebih besar. Sementara itu di sisi lain Han Chi segera berkata apakah yang telah terjadi kepada ketua juga.
Menanggapi hal itu Xiao Yan segera tertawa kecil kemudian berkata bahwa bagian dalam tubuh Xiao Yan memang sangat aneh. Dan sepertinya tertua juga telah mengalami rasa terkejut. Setelah itu Xiao Yan pun mengambil selembar kertas putih dari meja di sampingnya kemudian menulis beberapa bahan obat yang ia butuhkan di atasnya kemudian Xiao Yan pun menjentikkan jarinya dan kertas putih itu terbang ke arah Zugan. Xiao Yan segera berkata meminta tolong kepada Zukan untuk membantunya mengumpulkan bahan obat yang ia butuhkan. Menjadi seorang alkemis di tingkat 5 tentunya kedua Zugan mengetahui kualitas bahan obat yang dibutuhkan. Jika telah mendapatkannya maka kirimkan seseorang untuk membawa bahan obat tersebut dengan segera. Perkataan Xiao Yan terdengar tidak terlalu sopan dan penuh dengan nada memerintah kepada ketua Zugan. Hal ini menyebabkan Han Qi dan yang lainnya tersenyum pahit. Karena Zukan bukanlah seseorang dari klan Han. Selain itu klan Han telah menghabiskan cukup banyak upaya untuk mengundangnya menjadi kepala alkemis di klan mereka. Saat ini Han Qi merasa khawatir bahwa ketua Zugan akan tersinggung dengan perkataan Xiao Yan. Mengingat selama ini ia tidak pernah diperintah oleh siapapun namun, ternyata kenyataan berkata lain dengan Zukan yang buru-buru mengambil kertas dari Xiao Yan. Setelah membaca bahan-bahan obat yang dituliskan oleh Xiao Yan keterkejutan di mata Zukan pun menjadi semakin meningkat. Dari penglihatan Zugan menyadari bahwa bahan-bahan obat tersebut digunakan saat memperbaiki pil obat tingkat tinggi. Setelah itu Zugan pun segera berkata bahwa Tuan Xiao Yan dapat yakin bahwa ia akan menemukan bahan-bahan obat terbaik untuk Tuan Xiao Yan. Pada tahap ini Zugan benar-benar menyadari bahwa pemuda di hadapannya benar-benar seorang alkemis. Berlebih sepertinya kemampuan pemuda di hadapannya jauh lebih hebat daripada kemampuan yang ia miliki. Di sisi lain setelah melihat sikap sopan yang ditampilkan Zukan, Han Qi dan yang lainnya pun segera menyadari bahwa ada sesuatu yang aneh dari mereka. Bertanya-tanya mengapa orang tua yang biasanya angkuh ini segera berubah karakter menjadi begitu sangat sopan di hadapan Xiao Yan. Sementara itu Han Su dan Han Yue hanya tertawa ketika mereka melihat ekspresi membosankan dari semua orang. Keduanya jelas menyadari bahwa Xiao Yan juga memiliki status sebagai seorang alkemis. Setelah itu Han Qi pun segera memerintahkan Han Su untuk mengantarkan Xiao Yan ke kamarnya agar dapat beristirahat. Mengenai bahan-bahan obat, mereka akan segera mengantarkannya ke ruangan Xiao Yan setelah Zugan berhasil mendapatkannya. Han Su pun mengangguk kemudian melirik ke arah Xiao Yan yang lalu tersenyum, dan berkata agar kakak Xiao Yan segera mengikuti dirinya. Setelah Xiao Yan dan Han Su pergi, ekspresi Han Qi menjadi semakin serius kemudian segera mengarah ke arah ketua Zugan. Han Qi segera bertanya apakah yang telah ia alami barusan. Zugan seketika menghela nafas kemudian melirik arahan Han Yue dan bertanya apakah Xiao Yan adalah seorang alkemis. Menanggapi hal itu Han Yue segera tersenyum kemudian berkata bahwa ketika ia masih berada di akademi dalam Xiao Yan yang telah berhasil memurnikan pil tingkat 5. Seketika orang-orang yang berada di aula pun benar-benar merasakan keterkejutan setelah perkataan Han Yue terdengar tak lama setelah itu Han Qi segera pulih kemudian berkata kepada semua orang agar memberikan pelayanan yang terbaik kepada Xiao Yan. Jika ada dari mereka yang berani menyinggung perasaan dari Xiao Yan maka mereka akan menerima hukuman sesuai peraturan dari iklan yang ada. Sementara itu di sisi lain Xiao Yan telah berada di kamar pun segera menghela nafas lega setelah terlibat dalam beberapa hal yang cukup merepotkan. Sejujurnya Xiao Yan benar-benar tidak ingin terlibat dalam permasalahan antara klan Han dan klan Hong jika bukan karena Han Su dan Han Yue. Selain itu setelah mengamati Hong Chen dari kejauhan hari ini Xiao Yan menyadari bahwa Hong Chen memang benar-benar memiliki kekuatan yang cukup besar. Hong Chen memang terlihat sombong namun hal itu berbanding lurus dengan kemampuan yang ia miliki. Setelah itu Xiao Yan menelan nafas, kemudian berpikir bahwa ia harus cepat pulih agar dapat menyelesaikan semua permasalahan di sini dan segera pergi dari kota Tianbei. Tentu saja Xiao Yan harus menyelesaikan permasalahan pribadinya agar dapat membantu guru dan ayahnya yang ditangkap oleh All of Soul. Mengingat nama tersebut Xiao Yan mengeluarkan botol giok dari cincin penyimpanannya seketika menjadi dingin ketika menatap giok yang berada di atas telapak tangan. Setelah itu jari Xiao Yan pun segera mengusap tutup botol hingga akhirnya terbuka dan roh yang sangat lemah segera keluar. Roh lemah terbungkus sekelompok api tak terlihat akhirnya muncul di hadapan Xiao Yan. Pada saat ini Han Feng sangat lelah setelah dibakar oleh api tidak terlihat untuk waktu yang sangat lama. Api tak terlihat dapat membahayakan roh dengan jenis rasa sakit yang membakar membuat tubuh spiritual benar-benar tersiksa. Setelah itu Xiao Yan melirik ke arah roh dan bertanya apakah ia telah cukup menikmati semua penyiksaan dari Xiao Yan. Tubuh Han Feng segera bergetar hebat setelah mendengar perkataan dari Xiao Yan. Ada beberapa ketakutan tambahan di mata setan yang digunakan untuk menatap Han Feng.
Han Feng benar-benar mengalami nasib yang lebih buruk daripada kematian di bawah pemanggangan api tak terlihat selama periode waktu tersebut. Han Feng pun segera bertanya apakah sebenarnya yang ingin Xiaoyan lakukan. Xiaoyan tanpa basa-basi segera meminta Han Feng untuk memberitahukan lokasi di mana gurunya ditahan. Menanggapi hal itu Han Feng tersenyum sinis kemudian bertanya apakah Xiaoyan akan menyelamatkan orang tua tersebut. Apakah Xiaoyan benar-benar berpikir bahwa Hall of Soul adalah suatu tempat yang dapat dimasuki oleh siapa saja? Xiaoyan hanya terdiam kemudian melambaikan tangannya dan seketika api terlihat melesat ke arah tubuh Han Feng. Jeritan rasa sakit seketika terdengar dari mulut Han Feng yang telah kelelahan. Setelah itu Xiaoyan segera berkata bahwa sepertinya Han Feng masih belum cukup menerima penyiksaan selama periode waktu tersebut. Jika itu bermasalah maka Xiaoyan akan membiarkan Han Feng menikmati penyiksaan dalam waktu yang lebih lama lagi. Xiaoyan segera melambaikan tangannya kemudian api terlihat segera membungkus Han Feng dan membawanya menuju ke arah giok. Han Feng segera berteriak memohon kepada Xiaoyan untuk tidak menyiksanya dengan api tak terlihat di dalam giok. Xiaoyan pun segera berhenti dan api tidak terlihat segera menghilang kemudian Xiaoyan melirik ke arah Han Feng. Xiaoyan segera berkata bahwa Han Feng memiliki satu kesempatan terakhir yang Xiaoyan berikan saat ini Xiaoyan tidak memiliki banyak waktu. Dan kali berikutnya Xiaoyan akan mengeluarkan Han Feng mungkin sekitar setengah atau 1 tahun kemudian mudah-mudahan pada saat itu Han Feng tidak habis, terbakar oleh api terlihat di dalam botol giok. Tubuh ilusi Han Feng segera bergetar hebat ketika ia mendengar kata-kata ini. Sebuah teror melintas di matanya kemudian Han Feng pun segera berkata mau Xiaoyan mengizinkan Han Feng pergi jika ia telah memberitahu lokasi di mana Yao Lao dikurung. Menanggapi hal itu Xiaoyan segera berkata bahwa Han Feng tidak memiliki klasifikasi untuk tawar-menawar dengan Xiaoyan. Ekspresi Xiaoyan pun seketika berubah menjadi dingin kemudian polem heart flame yang berada di tubuh Xiaoyan segera melonjak ke arahan Han Feng. Han Feng yang melihat hal itu segera berteriak meminta Xiaoyan untuk berhenti. Dan ia akan segera memberitahu informasi kepada Xiaoyan. Han Feng segera berkata Hall of Soul memiliki aula cabang yang terletak di kota bernama Ming City di wilayah barat dataran tengah. Di cabang itu pula merupakan tempat di mana Hall of Soul mengurung Yao Lao. Xiaoyan mengulangi 2 kata yang dilontarkan oleh Han Feng dan mengingat hal tersebut. Kegembiraan seketika melonjak namun Xiaoyan tidak mengeluarkan ekspresi apapun di hadapan Han Feng. Xiaoyan lanjut bertanya berapa banyak orang dari Hall of Soul yang menjaga aula cabang tersebut. Han Feng segera berkata bahwa dari desa desus yang dia dengar ada beberapa pelindung yang ditempatkan di sana. Selain itu ada juga tetua yang terhormat di aula cabang yang sedikit lebih penting tersebut. Oleh karena itu Hall of Soul telah mengirim seorang ahli sejati untuk melindungi tempat tersebut. Ekspresi Xiaoyan segera berubah sedikit setelah mendengar istilah ketua terhormat yang disebutkan oleh Han Feng. Xiaoyan jelas menyadari posisi ini adalah posisi yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan posisi ketua biasa. Terlebih lagi kekuatan setiap ketua yang terhormat ini memiliki kekuatan di tingkat elit dojun yang sejati. Menyadari hal tersebut sepertinya Xiaoyan harus benar-benar bersiap untuk menghadapi Hall of Soul. Xiaoyan pun segera menghembuskan nafas ketika ia berpikir sampai di titik tersebut tatapannya dengan dingin mendarat ke arah Han Feng. Kemudian ia melambaikan tangannya dan polem heart flame sekali lagi menyapu Han Feng sebelum akhirnya masuk ke dalam botol giok. Setelah itu Xiaoyan pun memejamkan mata. Kemudian masuk ke dalam mode latihan sekaligus penyembuhan dirinya. Singkat cerita 2 hari telah berlalu dengan Xiaoyan yang sudah memulihkan diri dalam ruangan pelatihan. Selama 2 hari ini klan Han juga telah menyiapkan semua bahan obat yang dibutuhkan oleh Xiaoyan. Setelah itu mereka pun menginstruksikan Hansu untuk mengantarkan bahan obat ke kamar Xiaoyan. Setelah mendapatkan semua bahan obat Xiaoyan pun mulai memurnikan bahan obat yang akan ia gunakan untuk memulihkan diri. Singkat cerita hari yang dinanti pun tiba dengan 2 sosok wanita yang berdiri di depan ruangan Xiaoyan. Setelah cukup lama menunggu akhirnya pintu pun terbuka dan Xiaoyan segera keluar dari ruangan. Xiaoyan sedikit terkejut ketika menyadari adanya 2 sosok wanita yang menunggunya di depan ruangan. Menanggapi hal itu Han Sue bertanya bagaimana dengan luka yang diderita oleh Xiaoyan. Xiaoyan pun menjawab bahwa luka yang ia derita hampir sepenuhnya sembuh dan ia saat ini dalam kondisi yang baik-baik saja. Tidak lama setelah itu mereka pun memutuskan untuk segera pergi karena telah ditunggu oleh Paman dan Hanci di depan.
Panggung Batu Langit berada di tengah kota Tianbei, ukuran yang sangat besar, sebuah arena yang dibangun dengan batu dan telah ada cukup lama di kota Tianbei. Sekarang banyak orang yang datang yang juga ingin melihat pertarungan baku hantam ini. Singkat cerita, Xiaoyan dan klan Han telah sampai di panggung Batu Langit. Tiba-tiba seorang pria paruh baya di kursi pemimpin klan Hong berkata, "Kepala klan Han akhirnya telah sampai di sini." Menanggapi hal itu, Han Chi segera berkata karena klan Hong bersedia menjaga perdamaian selama 10 tahun dengan klan Han, maka mereka harus menerima tantangan tersebut. Sementara itu di sisi lain, Han Su segera menjelaskan kepada Xiaoyan bahwa orang tua tersebut adalah kepala klan Hong, bernama Hong Li. Di sisi lain, Hong Chen segera berkata bahwa mereka tidak dapat membuang-buang waktu lebih lama. Hong Chen mungkin tidak memiliki banyak waktu dan harus segera kembali ke Paviliun Utara untuk berlatih selama 2 hari ini. Hong Chen pun segera berdiri kemudian menatap ke arah klan Han dengan sangat arogan. Ia segera bertanya siapakah yang akan menghadapinya dari klan Han. Tatapan di seluruh tempat pun langsung beralih ke tempat di mana kursi klan Han berada setelah mendengar perkataan dari Hong Chen. Akhirnya tatapan mereka pun berhenti. Han Yue yang merupakan generasi muda satu-satunya dari klan Han yang telah menembus kelas Do Huang. Menyadari hal itu, Han Yue hanya tersenyum manis kemudian menggelengkan kepala dan menunjuk ke arah lain. Ia segera berkata bahwa lawan dari Han Chong bukanlah dirinya melainkan pria tersebut. Tatapan mereka segera beralih ke arah seorang pemuda dengan pakaian biasa yang duduk di kursi klan Han. Mata Hong Chen juga agak gelap dan dingin saat dilemparkan ke arah Xiaoyan. Arogansi dan rasa meremehkan di matanya bahkan tidak sedikit pun tersembunyi. Hong Chen berkata meskipun mereka membawa orang dari Jawa, seharusnya mereka memberikan lawan yang layak untuk Hong Chen. Xiaoyan pun hanya tersenyum ketika mendengar tawan dingin dan penghinaan yang dilontarkan dari Hong Chen. Sementara itu di sisi lain, alis Hong Li berkerut sedikit saat ia melihat Xiaoyan yang tidak dikenalinya berada di kursi klan Han. Dengan pemahamannya tentang klan Han, sepertinya pihak klan Han tidak akan mencari sembarang orang untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Hong Li pun bertanya-tanya apakah pemuda ini dapat benar-benar bersaing dengan Hong Chen. Sementara itu tiba-tiba terdengar suara serak yang berkata bahwa anak kecil ini juga sangat kuat dan ia ingin mengetahui di manakah klan Han menemukan orang tersebut. Sosok pria tua di samping Hong Li dengan jubah berwarna abu-abu dan lencana hijau perak di dadanya. Sebuah menara dengan cahaya kilat samar tergambar di atas lencana tersebut. Setelah mendengar perkataan pria tua tersebut, Hong Li menjadi sedikit takut dan bertanya-tanya apa Hong Chen mampu menang melawannya. Menanggapi hal itu, pria tua segera berkata bahwa sebagian besar teknik do kelas atas dari Paviliun Petir Angin telah dipelajari oleh Hong Chen. Selain itu, metode Qi yang ia praktikan juga merupakan metode Qi kelas teratas di Paviliun Petir Angin miliknya. Bahkan dengan kekuatan yang saat ini, Hong Chen dapat dikatakan mampu bersaing dengan seorang elit di tingkat puncak Do Huang. Hong Li menghela napas lega setelah mendengar perkataan yang keluar dari pria tua berjumlah abu-abu tersebut. Wajahnya menunjukkan senyum dingin dan ia sangat ingin melihat betapa jeleknya ekspresi wajah Han Chi setelah dikalahkan oleh Hong Li. Sementara itu di sisi lain, mata Hong Chen benar-benar dengan malas menyambut Xiaoyan di arena batu yang sangat besar. Kemudian Hong Chen pun segera bertanya siapakah nama dari sosok pria tersebut. Xiaoyan tersenyum dan mengabaikan kata-kata arogan yang keluar dari mulut Hong Chen. Xiaoyan yang segera berkata bahwa ia adalah orang biasa penjual magnum dari Jawa bernama Xiaoyan, dan tidak dapat dibandingkan dengan reputasi besar yang dimiliki tuan muda Hong Chen. Menanggapi hal itu, Hong Chen segera berkata untuk tidak perlu banyak basa-basi kepadanya. Mending kita gas langsung by one. Hong Chen akan memberikan Xiaoyan 10 pertukaran dan ingin melihat apakah Xiaoyan akan berakhir dengan kekalahan ringan atau cacat, atau mungkin masuk UGD sampai lumpuh. Menanggapi hal itu, Xiaoyan menggelengkan kepala tanpa ekspresi. Dalam hati Xiaoyan berkata, dasar bocah epik sombong, jangan dohuang dojong aja gue jadiin bubur ayam. Kemudian Xiaoyan berkata tidak perlu 10 pertukaran dan segera mulai pertarungan. Seketika mata Hong Chen berubah menjadi suram dan ia menatap ke arah Xiaoyan. Dengan sinis ia lalu berkata, karena Xiaoyan telah mencari kematian maka jangan salahkan ia tidak memberikan belas kasihan. Siapin aja ruangan UGD, takut nanti kamu terluka parah. Seketika banyak kilatan petir tiba-tiba melonjak dari tubuh Hong Chen saat suara tersebut terdengar. Akhirnya mereka berubah menjadi lapisan cahaya petir yang melilit tubuh dari Hong Chen. Setelah itu Hong Chen segera berteriak ke arah Xiaoyan dan berkata untuk mengingat namanya karena dikalahkan oleh Hong Chen akan menjadi kehormatan bagi Xiaoyan.